Sabtu pagi, TNI Angkatan Udara menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total 81 pesawat akan menghiasi langit Jakarta. Pesawat-pesawat yang akan tampil termasuk jet tempur terbaru TNI AU, yaitu Rafale dan Airbus A400M. Selain itu, TNI AU juga akan menampilkan atraksi akrobat udara, yaitu Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Tidak ketinggalan atraksi bendera raksasa yang dibawa oleh helikopter TNI AU. Dalam rangkaian kemerdekaan ini, Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta menggelar open base yang terbuka untuk umum. Bagaimana pelaksanaan gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan. Selamat siang, Iwan. Bagaimana kesiapan menjelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81? Berapa banyak nih personil yang terlibat? Ya, baik, terima kasih Ara, dan saat ini saya sedang berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, di mana disinilah di-pool semua pesawat-pesawat yang akan melakukan atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan RI yang ke-81 pada hari Senin nanti. Dan sebenarnya mereka sudah melakukan gladi ini semenjak beberapa hari yang lalu. Ada dari gladi kotor 2, gladi kotor 1, dan hari ini merupakan gladi bersih. Artinya memang sudah sesuai dengan rangkaian upacara pada tanggal 17 nanti. Dan ini baru saja pesawat-pesawat tempur yang tadi baru saja juga melakukan gladi bersih di langit Istana Negara, ini baru saja mendarat. Dan seperti tadi sudah disebutkan, untuk perayaan kemerdekaan RI ini, TNI Angkatan Udara habis-habisan mengeluarkan seluruh pesawat ataupun kemampuan mereka. Jadi bukan hanya pesawat F-16 seperti yang biasa kita lihat, dan kemudian juga pesawat T-50, Hawk atau Sukhoi. Bahkan pesawat terbaru dari TNI Angkatan Udara yaitu Rafale juga ikut untuk melakukan atraksi udara untuk 17 Agustus nanti. Termasuk juga pesawat Airbus A400M yang juga baru dimiliki Indonesia, itu baru diserah terimakan setidaknya pada akhir tahun 2025 lalu. Jadi memang masih sangat great. Ini kita lihat di layar kaca, ini adalah pesawat F-16 baru saja landing, dan di belakangnya, yang paling belakang itu adalah pesawat Rafale yang baru juga landing secara berbarengan begitu. Dan nantinya di Istana Negara itu akan banyak sekali atraksi udara yang dilakukan oleh Angkatan Udara. Yang pertama adalah adanya flypast ataupun terbang lintas di Istana Negara, kemudian juga ada pengibaran bendera raksasa yang dibawa oleh helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara yang dikawal juga oleh helikopter dari Angkatan Darat maupun dari Angkatan Laut dan dari kepolisian. Dan selain itu juga ada atraksi akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan juga dari aerobatic helikopter yaitu Pegasus Aerobatic Team. Dan tadi kami sempat berbicara dengan beberapa pilot di sini. Memang tantangannya untuk melakukan atraksi udara di Jakarta tepatnya pada tanggal 17 Agustus nanti memang ada banyak sekali tantangannya, Ara. Jadi yang pertama adalah di Jakarta itu, di Istana Negara itu banyak sekali gedung-gedung tinggi, banyak sekali obstacle istilah dari para penerbang ini, banyak sekali rintangan karena banyak gedung tinggi. Oleh karena itu kemudian harus ada kompromi untuk melakukan atraksi udara yang aman dengan ketinggian yang aman, tapi juga masih bisa dilihat oleh para manusia ataupun orang-orang yang penonton yang berada di darat. Jadi memang harus disesuaikan ketinggiannya dengan sangat baik, tetapi juga harus mengutamakan sisi keamanannya seperti itu. Dan yang kedua tantangannya adalah untuk flypast itu adalah ketepatan waktu, karena memang untuk rangkaian upacara, protokol upacara itu memang sudah sangat ditentukan detik maupun menit-menitnya. Jadi misalnya pesawat Rafale ini melintas di Istana Negara pukul 10.12 menit seperti itu, dan itu harus tepat pukul 12 menit pesawat ini harus berada tepat di atas istana. Dan tantangannya juga adalah karena pesawat ini tidak seperti kendaraan di darat di mana bisa mengerem dulu gitu, berhenti dulu, menunggu begitu. Untuk pesawat ini tentu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu kemudian untuk mereka terbang, kemudian juga holding di mana, kemudian juga kecepatannya, anginnya, semuanya diatur dengan secara rinci sekali seperti itu. Dan itu pun harus nantinya untuk supaya tepat begitu. Dan yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan atau cukup membuat ngeri begitu adalah aerobatic team. Seperti misalnya aerobatic
Jupiter ataupun Pegasus, di mana memang untuk melakukan aerobatik itu dilakukan di ketinggian yang cukup rendah, dan seperti tadi sudah disebutkan bahwa memang di Jakarta ini banyak sekali obstacle, dan kita belum bicara soal bagaimana jarak pandang, karena seperti kita ketahui Jakarta pada beberapa hari terakhir ini cukup berkabut, seperti itu, jarak pandang tidak optimum begitu. Jadi memang harus sangat berhati-hati, harus sangat presisi, dan kemudian juga harus aman seperti itu. Jadi memang ini tantangan-tantangan yang harus dilakukan oleh pilot-pilot dari TNI Angkatan Darat. Dan yang menarik juga ada untuk pertama kalinya dalam perayaan 17 Agustus ini, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma ini menggelar open base yang dimulai pada hari kemarin. Dan kami melihat di sini ada sekitar lebih dari 500 warga yang datang di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, tepatnya di Terminal Selatan. Jadi jika ARA ataupun ada keluarga yang ingin melihat dari dekat pesawat-pesawat dari TNI Angkatan Udara, bisa datang ke sini, dan ini open base masih akan dibuka sampai dengan tanggal 17 nanti. Dan nanti juga ini ketika pesawat-pesawat sudah mendarat semua, nanti para warga ataupun pengunjung diperbolehkan untuk mendekat dan berinteraksi misalnya dengan pilot ataupun melihat dari dekat dengan pesawatnya. Jadi memang untuk 17 Agustus ini memang cukup meriah begitu ya. Jadi ada dua pilihan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengikuti atraksi udara di 17 Agustus ini. Anda bisa ke Halim Perdanakusuma dengan melihat pesawat lebih dekat, atau Anda bisa berada di Monas untuk melihat atraksi udara yang berada di udara seperti itu. Karena untuk atraksi udara seperti misalnya aerobatik tentu tidak terlihat dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta ini. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Lanut Halim Perdanakusuma Jakarta. Kembali ke Anda, Ara. Terima kasih banyak Iwan, tentunya seluruh alutsista yang canggih dan juga terbaik akan dipertontonkan, bisa disaksikan langsung pada tanggal 17 Agustus nanti. Saya tidak sabar rasanya, bingung untuk menentukan nih mau di Monas ataukah nanti di Halim bersama Iwan tentunya ya. Terima kasih banyak Iwan Hermawan melaporkan langsung dari Halim Perdanakusuma.